warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Narstiah Argarini, Magister Keperawatan, dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak di program studi keperawatan dan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester genap, memiliki beban 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta diselenggarakan secara on-site. Mata kuliah keperawatan anak ini membahas konsep sehat sakit pada anak serta penata laksanaan keperawatan anak yang memiliki penyakit akut dalam konteks keluarga. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta menerapkan prinsip keperawatan anak antara lain family center care dan traumatic care, legal dan etis. Mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat. Mampu melakukan rujukan pasien, pendokumentasian pengkajian MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS dengan benar, dan mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode ceramah, case study, dan diskusi kelompok. Pada sesi ceramah, saya menyampaikan konsep dasar dan kerangka teori keperawatan anak secara sistematis menggunakan media presentasi dan studi visual agar mahasiswa memiliki pemahaman awal yang kuat. Metode case study digunakan untuk mendorong mahasiswa untuk menganalisis kasus nyata atau simulasi kasus pada anak sakit akut. Pada sesi diskusi kelompok, mahasiswa akan dibagi beberapa tim kecil untuk membahas tugas berupa makalah dan presentasi, yang kemudian akan dipresentasikan dan diskusikan bersama di kelas. Sistem penilaian dijelaskan sejak awal perkuliahan agar mahasiswa memahami komponen dan bobot nilai yang digunakan, termasuk partisipasi aktif, tugas individu maupun kelompok, presentasi, dan ujian akhir. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran, serta berkembang sebagai perawat profesional yang kritis, empati, dan kompeten dalam memberikan asuhan keperawatan kepada anak. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini sesuai dengan kontrak dalam perkuliahan, jadi di RPS itu teman-teman bisa lihat, jadi untuk hari ini sebenarnya kita akan mempelajari terkait dengan materi anticipatory guidance dan health promotion pada anak. Ya, ini ada di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Jadi tujuan pembelajarannya nanti teman-teman diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini mampu menjelaskan pengertian, tujuan dari anticipatory guidance dan juga health promotion pada anak. Kemudian mengidentifikasi anticipatory guidance dan health promotion pada anak sesuai dengan kelompok usia anak. Kemudian yang ketiga, teman-teman mahasiswa di sini diharapkan untuk bisa berpikir kritis dan berkolaborasi untuk menyusun strategi promosi kesehatan pada anak, tentunya berdasarkan rentang usia. Oke, di sini saya punya sedikit video gambaran
Jadi nanti silahkan teman-teman coba menebak ya. Kalau di video ini apa yang teman-teman bisa amati? Sedang belajar jalan. Ya, jadi ada di situ usianya mungkin toddler ya. Toddler itu usia anak 1 sampai 3 tahun. Dia sedang mungkin di situ kalau misalnya lagi belajar jalan kurang dari 1 tahun mungkin ya. Jadi dia sedang belajar berjalan. Nah, ada beberapa hal yang itu kaitannya dengan anticipatory guidance ya. Bagaimana anticipatory guidance? Apa itu anticipatory guidance pada anak? Apa itu health promotion? Kemudian apa sih bedanya anticipatory guidance dan health promotion? Nanti kita akan belajar ya. Ini kaitannya dengan video ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada anak belajar berjalan, kira-kira resiko apa yang akan terjadi? Resiko yang mengancam kesehatan apa yang akan terjadi pada anak itu? Cedera, ya kan? Oleh karena itu, kita atau mungkin orang tua harus memiliki pengetahuan atau rambu-rambu. Gimana caranya anak ini tetap bisa berjalan tanpa mengalami cedera. Itu namanya anticipatory guidance. Paham ya? Jadi anticipatory guidance adalah pemberian informasi atau edukasi kepada orang tua. Kalau misalnya nggak ada orang tua berarti pengasuh tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dan diwaspadai untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Tujuannya adalah mencegah masalah kesehatan atau cedera yang mungkin terjadi dan cara memberikan bimbingan proaktif dan edukasi sesuai dengan usia anak. Contoh pertama, mencegah cedera ketika anak mulai merangkak, atau edukasi imunisasi. Ya, imunisasi itu juga untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan atau cedera di kemudian hari. Jadi itu masuk ke dalam anticipatory guidance. Sekarang kita beralih ke health promotion. Jadi nanti teman-teman tolong dianalisis kira-kira apa bedanya. Kalau health promotion itu adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok melalui edukasi, perubahan perilaku, dan penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan. Ada kata-kata yang bisa membedakan antara anticipatory guidance dan health promotion? Perubahan perilaku, yang lain? Oke, tujuannya mendorong gaya hidup sehat, mencegah penyakit, penguatan kemampuan individu dalam menjaga kesehatan. Contoh, promosi ASI eksklusif, edukasi gizi seimbang, program imunisasi rutin. Jadi kita akan coba membedakan antara anticipatory guidance dengan health promotion. Keduanya ini saling berkaitan sebenarnya, ya. Cuman nanti yang membedakan adalah di fokus utama, sasarannya, dan tadi ya, contoh-contohnya. Kita ngomong pertama yang fokus utama. Kalau di anticipatory guidance, fokus utamanya adalah edukasi kepada pengasuh dan orang tua. ya, Edukasi kepada pengasuh dan orang tua. itu anticipatory atau health promotion? Anticipatory. Kalau health promotion? Oke, jadi fokus utamanya, kalau anticipatory guidance itu fokus utamanya adalah pencegahan cedera atau masalah kesehatan. Tapi kalau health promotion, fokus utamanya adalah untuk peningkatan status kesehatan. Beda ya. Ya, meskipun keduanya hampir sama, tapi beda fokus utamanya. Kemudian sasarannya. Kalau anticipatory guidance, sasarannya adalah orang tua, clear, jelas.
ya. Jadi anticipatory guidance sasaran utamanya adalah orang tua. Tapi kalau health promotion sasaran utamanya ya bisa lebih luas. Ya, tidak hanya pada orang tua, dalam hal ini individu, tetapi bisa kelompok, keluarga, atau mungkin lebih luas lagi masyarakat. Contohnya tadi sudah, ya, contohnya tadi sudah. Oke, sekarang kita mau fokus ke anticipatory guidance sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sekarang ya, saya pingin teman-teman di sini mengklasifikasikan diri kalian pengennya masuk ke kelompok rentang usia mana? Ya, pikirkan aja sekarang. Kita punya infant, toddler, preschool, usia sekolah, dan remaja. Ya, oke, terserah deh. Mau di rentang usia berapa? Pikirkan sekarang. Kalau sudah, sekarang buat minimal 3 anticipatory guidance yang bisa teman-teman edukasikan kepada orang tua pada tahap usia tersebut. Ya, minimal 3 anticipatory guidance ya pada rentang usia tersebut. Kita tadi sudah belajar ya, anticipatory guidance itu apa, kemudian health promotion itu apa. Sudah? Yang sudah, rentang usianya berapa? Remaja 12 sampai 18 tahun. Masalah kesehatan apa yang mungkin muncul pada remaja? Yang pertama bullying karena nggak bisa beradaptasi, terus obesitas karena kurang gerak main gadget mulu. Oke. Sekarang apa anticipatory guidance yang bisa Anda edukasikan kepada orang tua? Edukasi buat konseling ke psikolog atau kayak ngomong face to face sama orang tua, kayak mencerahkan gitu ke orang tua yang terjadi masalahnya. Oke. Apa gitu. Good. Itu namanya active learning. Jadi berbicara lebih pendekatan ke active learning bersama dengan orang tua, remaja dengan orang tua. Sama diet paling. Diet, pengaturan diet dan olahraga. Oke, yang lain, rentang usia yang lain. Rentang usia berapa, Say? Remaja. Remaja juga. Apa masalahnya di sini? Lingkungan, teman. Lebih spesifik, apa masalah kesehatannya? Untuk membuat suatu anticipatory guidance, kita harus tahu resiko masalah kesehatan apa yang mungkin muncul. Iya, oke. Untuk rentang usia remaja, apa yang mungkin terjadi? Masalah kesehatan apa yang mungkin terjadi? Apa Juli? Reproduksi. Iya. Anticipatory guidance itu memberikan Sex education. Ya, ada ya. Ya, selain tadi mungkin dari sisi bullying atau mungkin dari diet, obesity. Untuk remaja kita juga bisa angkat masalahnya adalah sexual reproduction, ya, masalah yang berkaitan dengan sexual reproduction. So anticipatory guidance yang kita lakukan adalah dengan sex education. Yang lain, tahapan perkembangan yang lain apa? Apa, Neng? Apa? Apa? Anak usia 3 sampai 6 tahun. Anak usia 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun usianya berarti tahapan perkembangan apa? Preschool. Apa masalah kesehatan yang mungkin muncul pada anak preschool? Gizi buruk ataupun obesitas. Makan biasanya dia nggak suka makan kayak gitu biasanya. Berarti masalah gizi. Oke, anticipatory guidance-nya? Gizi ke orang tua. Kayak misalnya Edukasi gizi. ya makanan yang bergizi gitu, habis
itu kebiasaan hidup sehat ataupun pengawasan pertumbuhan, karena tadi kan dia obesitas juga, jadi kayak kebiasaan hidup sehatnya di Oke, good. Jadi selain kita edukasikan orang tua untuk pengaturan diet, jadi sebenarnya yang paling harus kita inikan kepada anak usia 3 sampai 6 tahun toddler itu bagaimana caranya membuat pola kebiasaan makan. Ya, yang paling susah adalah di situ. Kalau cuman kayak kita edukasikan ibu makan tuh harus 4 sehat 5 sempurna loh. Harus ada ini itu isi piringku lah ya. Tapi kalau misalnya dia tidak membuat suatu pola kebiasaan untuk anak ini, pola makannya yang baik dan benar, akan susah sampai dengan dia dewasa. Ya, ada pernah dengar namanya picky eater? Iya. Picky eater. Jadi anak-anak yang GTM awalnya, kemudian tidak bisa diatasi, nggak berubah polanya sampai dengan jadi picky eater sampai dewasa pun akhirnya ya itu pola makannya jadi kurang bagus. Itu harus diantisipatori ya, diantisipasi di usia dia ketika toddler, infant dan toddler, ketika dia mulai empati, kemudian bagaimana dia belajar makan. Itu kita buat suatu pola kebiasaan. Ya. Itu masalah kesehatan ya, sampai dengan dia dewasa nanti kalau misalnya tidak dibenahi itu, dia akan bermasalah sampai dengan dia dewasa. Oke, good. Yang lain mungkin anak usia 1 sampai 3 tahun sama ya, toddler. Itu tadi preschool ya, toddler. Toddler apa? Kesehatannya Bu ya, muncul demam, pilek, batuk, diare, Penyakit infeksius. Apa anticipatory guidance-nya? Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa bantu? Apa anticipatory guidance-nya? kebersihan rumah, pengawasan orang tua kalau main di luar sama anak lainnya. Ya, jadi untuk penyakit-penyakit infeksius itu kan melibatkan environment ya, melibatkan lingkungan, dan yang satu lagi apa? Daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh itu juga didapat dari nutrisi ya, nutrisi dan aktivitas fisik itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah penyakit infeksius, yang harus dibenerin adalah yaitu tadi ya, imun tubuh sama kontrol lingkungan. Itu. Sampai di sini paham apa anticipatory guidance? Paham ya. Jadi nanti ketika turun langsung ke lapangan, banyak sekali anticipatory guidance yang mungkin teman-teman bisa edukasikan kepada orang tua berdasarkan dengan tahapan tumbuh kembang anak. Ya, jadi akan berbeda-beda nanti anticipatory guidance-nya. Time to question. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan yang lain boleh. Misalkan ada ibu dari anak usia 2 tahun, lalu si anak itu menyampaikan kalau dia tuh susah untuk makan makanan yang seperti biasa kita makan yang sehat-sehat, tapi dia hanya mau makan makanan yang manis. Itu berarti si ibunya masuk, kita tuh kasih edukasi ke ibunya tuh masuknya ke anticipatory guidance atau apa, Ibu? Bisa dijelaskan lebih lanjut tidak? Oke. Good question ya. Terima kasih pertanyaannya. Plus dulu untuk Juliet. Oke, jadi kalau misalnya tadi ada anak, misalnya anggaplah anaknya masih 2 tahun, kemudian dia nggak mau sayur, biasanya ya, anak usia 2 tahun, dia nggak mau sayur, dia nggak mau ngunyah daging-daging alot, ada di sini? Ada. Males ngunyah, susah banget ngunyah daging, ngunyah ayam gitu kan, nggak mau sayur, nggak mau ngunyah yang keras-keras, maunya yang manis seperti cake, puding, permen, susu. Ada di sini? Sama dong kayak anak saya. Apakah itu termasuk anticipatory guidance? Masuk ya. Kalau itu tidak dilakukan anticipatory guidance dari awal, itu akan menyebabkan masalah kesehatan di kemudian hari. Mungkin nanti akan jadinya seperti ini. Ya,
Atau bisa jadi loh, bisa jadi karena dia asupan nutrisinya itu tidak seimbang, lebih banyak makanan manis. Makanan manis itu mengandung membuat tubuh kita menjadi rentan terhadap infeksi. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat anak yang batuk pilek nggak berhenti, kemungkinan pola makannya kebanyakan manis. Bukan berarti dia terinfeksi terus, enggak, karena mungkin dia pola makannya kebanyakan manis, ya, sehingga dia membuat daya tahan tubuhnya nggak bagus, imunnya nggak bagus. Itu karena kebanyakan gula, ya, kebanyakan gula. Jadi itu masuk dalam anticipatory guidance. Kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua untuk stop makanan manis, ya. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa membuat inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana membuat edukasi agar ini benar-benar bisa efektif, ya, diterapkan oleh orang tua dan juga anaknya mau, gitu ya. Banyak sekali strateginya. Kalau misalnya sekarang dengan pendekatan anak-anak gadget, kita bisa membuat suatu, ya, mungkin animasi, ya, yang itu bisa menyisipkan materi edukasi. Gendut itu nggak keren loh, gitu kan? Iya nggak? Gendut itu nggak keren loh. Makanan manis itu temennya virus loh. Makanan manis itu temennya bakteri loh. Itu bisa akan lebih masuk di pikiran anak-anak, ya, tanpa orang tua harus stop ya dek, stop, nggak boleh lagi minum susu, ya, nggak boleh lagi jajan permen, ya, stop ya dek. Itu malah akan menimbulkan trauma, ya, dan keretakan antara orang tua dan anak. Tetapi dengan kita buat media edukasi yang benar, yang bisa masuk ke anak-anak, itu akan lebih bagus. Itu masuk anticipatory guidance, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan di luar ini? Paham semua? Jadi nanti ketika kalian ketemu kata-kata anticipatory guidance, oh, tahu gue mah itu. Bisa ya? Bisa ya? Jadi banyak sekali anticipatory guidance yang mungkin teman-teman akan bisa terapkan ke orang tua sesuai dengan tahap perkembangan anaknya. Oke? Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau cukup, kita coba rangkumkan apa isi materi kita perkuliahan pada hari ini. Jadi anticipatory guidance dan health promotion itu adalah pendekatan yang penting dalam perawatan anak untuk mencegah masalah kesehatan dan mendukung tumbuh kembangnya. Ya. Anticipatory guidance membantu orang tua untuk mempersiapkan dirinya dan menghadapi tahapan-tahapan perkembangan anaknya. Sedangkan health promotion fokus pada edukasi, imunisasi, nutrisi, pencegahan penyakit dalam lingkup yang lebih luas. Keduanya harus dilakukan secara proaktif dan berkesinambungan dengan berbasis kemitraan dengan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup anak secara menyeluruh. Jadi poin-poinnya adalah 1, 2, 3, silakan dibaca, ya. Oke, itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh, mungkin nggak ingat sekarang, mungkin ingatnya entah nanti setelah saya keluar, oh iya kayaknya belum kutanyakan, lupa, boleh japri ke saya, ke WA ke saya, gitu ya. Sesempat saya akan saya jawab. Oke, sorry absennya terlambat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.